Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dengan kembali kita mengingat tentang ilmu yang diwajibkan kepada kita di awal-awal agama kita, yaitu ilmu tauhid. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memasuki sifat yang ke-18, yaitu Sami'un. Di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga, kita wajib mengetahui 20 sifat. Yang ke-18, Sami'un. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihim bidarain amin. Sami'un artinya yang mendengar, maka mustahil yang tuli. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Sami'un, yang maha mendengar. Allah Ta'ala itu mendengarnya yang kasifulahu bikulli mawjudin yasma'u bisam'ihi al-aswat wal jawad ala tahqiq. Allah Ta'ala itu mendengar dengan pendengaran yang nampak. Yang didengar Allah Ta'ala itu setiap sesuatu yang ada. Jadi apa aja yang ada di alam semesta ini didengar oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mendengar segala sesuatu yang mawjud, segala sesuatu yang ada, baik itu berupa suara atau berupa benda. Kalau kita manusia, kita hanya dapat mendengar suara. Berbeda dengan pendengaran Allah, Allah Ta'ala itu mendengar segala sesuatu yang ada, baik itu suara, baik itu benda, apapun juga seberitaan didengar oleh Allah Ta'ala. Kalau pendengaran kita hanya terbatas kepada sesuatu yang berbunyi, tetapi pendengaran Allah Ta'ala itu mendengar segala sesuatu yang ada, baik bunyi yang ada maupun benda. Kalau kita mendengar bunyi, kita sudah mengerti. Tapi bagaimana Allah Ta'ala mendengar benda, itu kita kada wajib tahu, karena yang tahu itu hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar bunyi apapun itu, dan Allah Ta'ala mendengar benda. Di dalam hati kita tuh kada berbunyi, tapi Allah mendengar. Itu sifat Sami'unnya Allah Ta'ala. Sifat Sami'un, maha mendengar. Kalau kita mendengar dengan telinga, Allah kada memerlukan telinga untuk mendengar. Dan tidak ada segala sesuatu yang dapat menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita kalau dihalangi oleh sesuatu jarak, umpamanya bisa kada tapi mendengar, atau dihalangi bunyi lain, bisa kada jelas pendengaran kita. Tapi kalau pendengaran Allah, kada ada yang dapat menghalangi akan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujar musannif, dalilnya yaitu dalil sifat sama adanya Allahu Sami'un Alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian maka patut bagi mukmin mu'takid bahwasanya ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Lalu
kalau kita sudah yakin ujar sidin Allah Ta'ala itu mendengar segala sesuatu, bahkan geritik hati kita, apapun di seluruh alam jagat raya ini semuanya jelas didengar oleh Allah Ta'ala. Dan Allah mendengar bukan saja bunyi tetapi benda. Maka ujar sidin, amalannya kalau kita sudah tahu dan yakin Allah Ta'ala itu maha mendengar, yang pertama-tama hendaklah dia memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak memuji Tuhan. Kita sebagai muslim diperintahkan memuji Allah Ta'ala itu 24 jam fi kulli halin, pada tiap-tiap keadaan, wa fi kulli waqtin, pada tiap-tiap waktu. Kita disuruh memuji Tuhan pada setiap keadaan dan setiap waktu. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena tafridu fi wahdaniyati bi sifatil kamali wal jamal. Allah Ta'ala itu bersifat bersendirian, hanya satu-satunya Allah Ta'ala yang bersifat maha sempurna dan bersifat maha baik. Kenapa kita setiap waktu, setiap saat disuruh memuji Allah Ta'ala? Amalan tauhidnya tuh hati kita, amalan hati. Karena setiap detik, setiap keadaan Allah Ta'ala itu berbuat baik lawan kita. Kita garing, sakitan awak umpamanya, apapun juga karena penyakit. Lalu dengan sebab sakitnya kita tadi Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Maka pada hakikatnya Allah menggaringkan kita itu berbuat baik lawan kita. Umpamanya kita usaha berhemat hendak sugih, tapi Allah Ta'ala jadikan kita miskin. Maka dengan kemiskinan itu, apabila seseorang itu sabar, setiap detik, setiap hembusan napasnya itu adalah pahala yang besar mengalir saganinya. Dan setiap inya berusaha, nah usahanya itu bekerja keras, usahanya itu mengkaparat bagi dosa-dosanya. Maka pada hakikatnya Allah menjadikan seseorang itu miskin, itu adalah kebaikan bagi dirinya, kebaikan Allah untuk dirinya. Jadi kenapa kita harus memuji Allah Ta'ala dalam setiap keadaan? Kita apa-apa yang ada di dalam dunia ini pada hakikatnya hanyalah Allah yang berhak dipuji. Karena satu-satunya yang mulia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kotor. Kita diciptakan daripada air mani. Lalu yang ada di tubuh kita ini, yang keluar di hidung kita melihat jijik, yang keluar di telinga jijik, apalagi yang keluar di pangamihan atau buang air besar jijik, yang keluar dari mulut kita menyeguring lalu beliuran jijik, nang darah kita, kemudian paluh kita, semuanya itu adalah sesuatu yang hina. Bahkan apabila kita mati, kita dimakan ulat dalam keadaan hina. Maksudnya bangkai itu tidak mulia dalam pandangan manusia, dalam artinya jijik. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri kita ini sesuatu yang kotor, hina. Lalu Allah Ta'ala menjadikan kita, menyayangi kita sehingga kita menjadi baik. Contoh, ada orang sugih rajin bersedekah. Maka pada hakikatnya Allah Ta'ala yang menyugihakannya, dan Allah Ta'ala memberi hidayah dan taufik ke dalam hatinya supaya ia menjadi orang yang dermawan. Jadi pada hakikatnya yang sangat berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang berilmu,
seseorang yang berilmu umpamanya ia dimuliakan oleh makhluk. Pada hakikatnya Allah Ta'ala yang memberinya ilmu, dan Allah Ta'ala yang menggerakkan hati makhluk untuk memuliakannya. Jadi pada hakikatnya yang sangat berhak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak ibadah Allah yang menggerakkan kita, yang menjadikan kita hendak beribadah. Jadi kenapa kita selalu disuruh memuji? Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang kebaikan pada makhluk itu ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu kenapa jadi harus kita puji setiap waktu dan setiap keadaan? Karena Allah Ta'ala itu bersifat tapridu bi wahdaniyati bi sifatil kamali wal jamal. Allah Ta'ala itu satu-satunya yang bersifat sempurna dan zat yang maha baik. Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita setiap saat. Sifatnya jamal. Segala sesuatu yang kita perbuat pada hakikatnya itu ampun Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lah yang hanya berhak dipuji secara hakikat. Lalu kenapa jadi harus memuji Allah Ta'ala setiap waktu dan setiap keadaan? Karena Allah Ta'ala itu selalu bersifat berbuat baik lawan kita. Allah Ta'ala berbuat baik lawan kita pada tiap-tiap keadaan. Contoh, kalau seandainya ada kita berisi kawan, umpamanya kawan ini sakit, atau berisi keluarga ini sakit, miskin umpamanya, setiap hari berhilang lawan kita, kadang minta bantuan lawan kita. Setelah beberapa waktu, keluarga kita ini atau kawan kita ini sukses, sugih, sehingga kada lagi berhilang lawan kita. Awas kada berhilang lawan kita. Bertamuan di jalan kita rawa, jangan kelain pura-pura kada melihat. Padahal asalnya kawan rancak ke rumah umpamanya, atau asalnya keluarga rancak minta tolong. Setelah sugih kada hira-hiran lagi. Maka kayak apa sifat kita apabila kemudian kawan kita atau keluarga kita tadi bangkrut umpamanya, lalu sakit tulang tabulik, lalu bebulik pulang wadah kita, mengatuk lawang berhilang, kira-kira hati kita nih jengkel kada? Kita jengkel. Asa nyaman kada membukai dirawa waktu sugih umpamanya kada hira-hiran, waktu kemudian kembali sakit sececari. Nah, kalau kita manusia memang sifat manusiawi pasti ada perubahan di hati kita. Ada nyaman, kadang ada muar, ada juga macam-macam sifat manusia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disuruh memuji itu? Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu selalu menerima kita kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. Ini perbedaan kita. Kita bersyukur kita berisi Tuhan Allah Ta'ala nang kada sama lawan makhluk. Karena Allah Ta'ala ini belain sifatnya lawan kita makhluk. Allah Ta'ala itu kayak apapun juga umpamanya seseorang itu lagi liwar maksiatnya, liwar banyak dosa, tak mana kalanya hakun berbalik kembali kepada Allah, Allah tetap merahmati, menyambut dengan pintu rahmatnya. Ini perbedaan kita. Kalau kita dijahati timbul asa kada nyaman. Nah, kalau Allah Ta'ala umpamanya waktu sigar kada ingat lawan Allah Ta'ala, tapi mbah garing meracap jikir, Allah Ta'ala kada memandang keadaan maksiatnya. Selama seseorang itu hakun berbulik lawan Allah Ta'ala, bagaimanapun keadaan dosanya, bagaimanapun keadaan dirinya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaan kita harus
bersyukur setiap hari lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu selalu berbuat baik lawan makhluknya. Di dalam hadis, Annallaha yabsutu yadahu fil lail liyatuba masi'un nahar. Allah Ta'ala itu selalu membuka pintu rahmatnya, mengulurkan tangan, ibarat kita tuh menghadang pada waktu malam supaya tubat orang-orang yang banyak maksiat, supaya tubat orang-orang yang banyak dosa pada waktu siang hari. Annallaha yabsutu yadahu fin nahar liyatubu mansiul lail. Allah Ta'ala itu selalu membuka pintu rahmatnya, membuka tangannya pada waktu siang supaya hamba-hambanya yang maksiat ini tubat pada waktu malam hari. Jadi apabila haja amun hakon berbulik kepada Allah, Allah dengan terbuka menyayangi kita. Makanya di dalam hadis itu dikisahkan, suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, umat ikam itu apabila inya maksiat dan inya tubat dalam jangka setahun, diampuni oleh Allah Ta'ala tubatnya. Ujar Nabi, bahasa kitanya, kalawasan wahai Jibril, inya pintakan lawan Allah Ta'ala jangan setahun. Bulik pulang Jibril, datang pulang, wahai Muhammad, anunya sebulan pulang waktunya, bila inya tubat sebelum mati sebulan, inya diampuni dosanya. Ujar Nabi, kalawasan wahai Jibril. Bulik pulang Jibril, ujian Jibril, datang pulang wadah Nabi, seminggu wahai Muhammad, bila umat ikam tubat diampuni. Ujian Nabi, kalawasan seminggu. Bulik pulang Jibril memudahkan, datang sehari, apabila umat ikam hendak meninggal dunianya sampai tubat sehari, diampuni oleh Allah Ta'ala. Ujian Nabi, kalawasan sehari jangan dilawasi. Nah, maka bulik Jibril memintakan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala setengah hari, padahal setengah hari tetap Nabi kalawasan juga 12 jam kalawasan. Nah, sehingga Allah Ta'ala yaqbalullaha taubatal abdi malam yughfir. Allah Ta'ala itu menerima taubat seorang hamba selama-lama rohnya belum sampai kepada tenggorokan. Selama-lama seseorang itu mau kembali kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dengan tangan terbuka, dengan pintu rahmat yang luas, pasti mengampuni. Ini baiknya Allah Ta'ala. Kalau kita umpamanya kita baik lawan orang, kita beri duit, beri baras, macam-macam, 20 tahun tak salah orang sekali, seingat benar kita, atau tak salah kita sekali, nah kita perbuat baik tadi bisa menganggap, bisa berlelawasan sarik lawan kita lantaran tak salah sekali. Pada baik kita mulai yang umumnya lagi halus, diberi makan macam-macam, sampai Tuhan dikawinkan dan lain sebagainya, tak salah kita sekali, itu bisa menganggap beda lawan Allah Ta'ala. Seumuran berbuat nang menyalahi perintah Allah Ta'ala, asal hakun berbulik lawan Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala terima tubatnya. Inilah yang dimaksud dengan Allah Ta'ala itu selalu berbuat baik lawan kita. Jadi nang baik itu Allah Ta'ala, kitanya aja lagi nang kada baik. Allah Ta'ala itu sudah membukakan pintu kasih sayangnya, kebaikannya lawan kita, kitanya aja lagi. Jadi jangan sampai kita beranggapan, oh aku Tuhan sudah asa terlambat tubat biar hakaina. Hanya di akhirat kalau malaikat taliwat menimbai ke neraka, timbul tak ke surga. Jangan beranggapan yang kayak itu. Karena Allah Ta'ala itu selama-lama kita belum meninggal dunia, kasih sayang Allah Ta'ala, pintu rahmat Allah Ta'ala itu selalu terbuka. Oleh karena itu kita disuruh benar setiap hari ini memuji lawan Tuhan. Karena Allah Ta'ala tuh kada diminta yaitu berbuat baik lawan kita. Baik, karena kita diberi macam-macam. Apapun yang terjadi,
umpamanya garing dan lain sebagainya, pada hakikatnya Allah Ta'ala baikan lawan kita. Walaupun jahilnya kita terkadang merasa tersakiti, walaupun kita ini kurang akhlak atau adab lawan Allah Ta'ala. Hari-hari kita disihatakan Allah Ta'ala, diberi segala sesuatu, diberi rezeki, lalu tak manakala dapat ujian, lalu harulung ada adil Tuhan nina, aku tuhuk bersambahyang beribadah, kada sugi-sugi, kawan kada sambahyang, kada beribadah, sugih benar, kada adil Tuhan jawabnya. Nah ini adalah pada hakikatnya Allah Ta'ala itu selalu berbuat baik lawan kita. Nang sampai orang kafir nang kada menyembah Tuhan, namanya utupan Tuhan tetap disugihakan Allah Ta'ala, disihatakan dan lain sebagainya. Karena Allah Ta'ala itu sifatnya kada sama lawan kita, maha berbuat baik. Jadi itu kenapa jadi kita setiap saat, setiap keadaan disuruh alhamdulillah. Lalu kita disuruh memuji lawan Tuhan. Maka seseorang memuji itu pujiannya berbeda-beda sesuai lawan ilmunya, sesuai lawan ma'rifahnya lawan Tuhan. Kayak kita juga kita patuh lawan kawan itu, lalu kawan ini baikan lawan kita. Tahu pada kawan ini mau memberi macam-macam, memberi baras, memberi duit. Wah kita tuh pujiannya hebat. Tapi ada kalanya karena kita kada patuh, walaupun orang itu memberi kita, walaupun orang itu maunya mendoakan kita pada waktu malam, seperti ulama-ulama kita maunya bangun malam mendoakan, ya Allah, mudahan jiran tetangga diampuni dosanya sarabaan, mudahan dinyamanakan mendapat rezeki dan lain sebagainya. Malam tuh para ulama-ulama yang ikhlas itu mereka malam itu berdoa mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Nah karena kita kada tahu kadarnya, lalu kita biasa aja lawan sidin-sidin itu tadi. Nah karena perbedaan itu, pujian seseorang itu macam-macam. Tetapi Allah membatasi, melajari kita memuji Allah Ta'ala itu disamakan. Orang nang alim atau nang kada, orang nang ma'rifah atau nang belum ma'rifah, sama pujiannya, kalimahnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Memuji itu dalam lugat ats-tsana'u bil jamil li ajl jamil ikhtiyari. Secara bahasa dulu yang dimaksud memuji itu memuji dengan kebaikan karena kebaikan yang diusahakan. Adapun pada syara, pada urfi, fi'lu yanbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu annahu mun'imu 'alal hamid. Arti orang memuji itu perbuatan yang timbul daripada mengagungkan orang yang memberi nikmat, daripada sekira-kira bahwasanya ia diberi nikmat atas orang yang memuji. Maksudnya seseorang memuji Allah Ta'ala itu perbuatan yang mengagungkan Tuhan, karena perbuatan yang mengagungkan kepada orang yang memberi nikmat, bahwasanya ia itu diberi nikmat atas dirinya. Jadi setiap perbuatan yang mengagungkan Tuhan, hatinya mengagungkan Tuhan, makanya memuji lawan Allah Ta'ala. Mulutnya memuji Allah Ta'ala, mengagungkan Tuhan, itu hukum memuji. Perbuatannya melaksanakan perintah Allah lantarannya mengagungkan Tuhan, nya sembahyang, nya puasa, karena nya mengagungkan Tuhan, itu hakikatnya memuji Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setiap perbuatan kita atau perbuatan hati kita yang mengagungkan Tuhan, melaksanakan apapun perbuatan yang didasari kena mengagungkan Tuhan, itu hakikatnya memuji. Jadi pada syarat yang dimaksud memuji itu baik secara lisan, mengagungkan Tuhan, secara perbuatan, sembahyang, itu memuji juga. Puasa, taat kepada Allah Ta'ala karena mengagungkan Tuhan, hukum memuji. Lalu memuji itu ada rukun-rukunnya. Memuji Allah Ta'ala itu ada
5 rukunnya. Yang pertama hamid, orang nang memuji. Yang kedua mahmud, orang nang dipuji. Jadi ada hamid, orang yang memuji, mahmud, orang yang dipuji, itu zat Allah. Kemudian mahmud bih, ini dengan apa dia memuji. Kemudian mahmud alaih, sebab apa dia memuji. Kemudian sigat, ada lapasnya memuji. Jadi rukun memuji itu ada 5. Hamid, mahmud, mahmud bih, mahmud alaih, dan sigat. Lalu puji-pujian itu terbagi 4. Yang pertama hamdun qadim lil qadim. Yang pertama pujian qadim kepada qadim. Ini Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Umpamanya subhanalladzi asyra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah menjalankan hambanya pada waktu malam. Kemudian hamdun qadim lil hadith, pujian Allah Ta'ala kepada makhluk. Seperti Allah Ta'ala umpamanya memuji Nabi, wa innaka ala khulqin azim. Wahai Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang mulia. Ada juga hamdul hadis bil qadim, seorang hamba memuji Tuhannya. Dan yang keempat hamdul hadis bil hadis, itu memujinya hamba kepada hamba. Kita memuji anak kita, mau pintarnya, mau bungasnya, mau memuji anak. Kada ada nang bungas lagi pada banyak. Nah, anak seorang. Nah, jadi dipuji. Ini hamdul hadis bil hadis. Jadi memuji Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Karena Allah Ta'ala itu selalu berbuat baik lawan kita. Kemudian ujar musannif, setelah kita setiap hari banyak-banyak memuji, karena segala sesuatu ini kebaikan Allah, kemudian dan banyak memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak bersyukur. Orang yang bersyukur itu ada 2 golongan. Yang pertama namanya syakir. Syakir ini apabila dapat nikmat inya bersyukur. Apabila dapat ujian inya sabar. Ini syakir ngarannya. Ada juga syakur. Kalau syakur ini inya dapat nikmat syukur, dapat ujian syukur. Nah ini sedikit. Nang bersyukur aja sedikit, apalagi nang dapat ujian bersyukur. Ini lebih sedikit lagi golongan ini. Dapat musibah, ini bersyukur lawan Allah Ta'ala. Karena inya meyakini itulah aturan yang terbaik Allah Ta'ala. Lalu ini bersyukur lawan Allah Ta'ala segala sesuatu yang dipandangnya, yang dirasanya, yang dilaluinya setiap hari ini adalah pemberian Allah, adalah kasih sayang Allah lawan dirinya, lawan kita. Daripada sayangnya Allah lawan kita, setiap hari kita menggawi dosa, tapi tetap diberi Allah Ta'ala rezeki, mata disihatakan, mulut, tubuh kita, anggota badan kita sehat saja, alhamdulillah. Ini kebaikan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha berbuat baik. Seandainya Allah Ta'ala itu kada berbuat baik lawan kita, kita akan hidup dalam keadaan susah. Contoh umpamanya apabila kita menggawi dosa, sebuting dosa umpamanya diandaki Allah Ta'ala, dibalas Allah Ta'ala sebuting bisol. Lalu dosa kita ini kada kehitungan. Nah jadi bilang hibak awak kita ini lawan bisol. Lantaran Allah Ta'ala sayang lawan kita, lalu ditutupi oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita itu kada dilihatkan dan diberi kesempatan umur kita untuk tobat. Sehingga daripada baikannya Allah Ta'ala lawan kita, seandainya kita berbisol atau jerawatnya mahibak atau umpamanya pakuringan, lantaran dosa, sebuting dosa, sebuting kuring, kira-kira kita hendak lawan bibinian orang ada ketujuh, hendak lawan lakian ada akun. Nah lantaran daripada sayangnya Allah Ta'ala, sehingga hamba-hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan orang, ada orang ulama, umpamanya ada orang sugih, ada pejabat, seluruhnya itu karena disayangi, kasih sayang Allah Ta'ala meliputi lawan mereka.
Seandainya Allah Ta'ala kada sayang, dilihatkan Allah Ta'ala tuh pejabat itu bujur aja aksi. Hasilnya ini umpamanya dilihatkan kada ada menghormatinya. Oh, ulama itu batinnya ini dilihatkan Allah Ta'ala banyak yang kada menghormati. Sehingga karena sayangnya Allah Ta'ala lawan kita, ditutupi Allah Ta'ala maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita ini setiap saat dan setiap keadaan. Allah Ta'ala sayang lawan kita. Jadi Allah Ta'ala itu menghadang kita aja lagi. Jar Allah Ta'ala ikam sudah lagi anum tuhuk, sudah maksiat. Apabila lagi jar Allah Ta'ala kawadah. Jadi Allah Ta'ala itu kasih sayang bukan seperti kita makhluk. Kalau kita makhluk, umpamanya orang sugih, ada hira-hiran lawan kita, dirawat, dibaiki, ditolong, kadang anggap lawan kita karena inya sugih. Pas miskin kita bisa membalas tuh. Sama juga seandainya Allah Ta'ala bersifat kayak itu lagi maksiat, umpamanya berbuat dosa macam-macam, sudah tuh hakun kalanggar dan lain sebagainya. Seandainya kita makhluk tuh bapang melanggarannya umpamanya, tetapi Allah Ta'ala kada sama lawan manusia. Siapapun nang inya hakun kembali kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan dosanya, Allah Ta'ala tetap membuka tangan, membuka rahmat. Kasini ya Allah Ta'ala. Siapa nang hakun berbulik, ini kita disuruh bersyukur lawan Allah Ta'ala. Siapapun dia, apapun keadaannya, walaupun keadaannya liwar, durhakanya lawan Allah Ta'ala, asalnya hakun berbulik lawan Tuhan, tetap terbuka selama-lama rohnya belum sampai di tenggorokan. Ini kasih sayangnya Allah Ta'ala. Kalau kita manusia mungkin beda. Kalau kita tuh berbuat baik, dijihati, sarik kita berbuat jahat terus lawan kita. Lalu umpamanya tertimpa musibah, minta tolong, nah ubah hati kita. Allah kada waktu sakit berzikir macam-macam, sembahyang tahajud, sembahyang duha, imbas sugih kada ingat lagi. Ada bapak Allah Ta'ala asal ampun berbulik. Miskin punya nah menangis melawan Allah Ta'ala tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Ini kenapa kita setiap detik, setiap hari disuruh bersyukur lawan Allah Ta'ala, disuruh mengucapkan alhamdulillah. Bila dapat nikmat kita bersyukur. Dengan caranya tadi melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, itu tata cara kita bersyukur. Atau dengan lisan, atau dengan ibadah. Umpamanya sujud syukur. Nah, sujud syukur ini bagus juga. Umpamanya kita dapat nikmat, disuruh sujud syukur. Sujud syukur itu rukunnya yang pertama niat sambil takbiratul ihram. Yang kedua niat sujud syukur. Yang ketiga sujud sekali. Yang keempat tumakninah begana dulu. Nah, yang kelima duduk. Yang keenam salam. Yang ketujuh tartib 7 nih. Nah, jadi ini kita contohkan. Pada waktu kita dapat nikmat umpamanya kabul hajat atau berdatang diterima umpamanya, lagi dapat bonus umpamanya target tercapai. Nah, takbir pembacaannya nah itu saja disyukuri lillahi ta'ala. Itu nang bacaan jahir kalau di dalam hati sambil takbir Allah, dalam hati aku sujud syukur. Nah itu aja tuh. Jadi nang bacaan nang nawa itu pakatnya dan di waktu takbir aku sujud syukur sambil Allah, di dalam hati aku sujud syukur. Nah langsung sujud sekali. Nah, bacaannya macam-macam, nang nyaman aja. Pada waktu Allah Ta'ala menurunkan Sabbihisma rabbikal a'la, maka Rasulullah di situ menyuruh jadikan tasbih sebagai bacaan kamu pada waktu sujud. Jadi bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Allah baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Hingga itu duduk salam. Tetapi syarat-syaratnya sama lawan orang sembahyang, wudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Jadi kadang kayak nang di TV itu orang tinju tuh, menanam tinju langsung sujud. Nah itu ada sah dan berdosa hukumnya, karena satu kada menutup aurat, umpamanya, atau kada berwudu, atau kada menghadap kiblat. Nah bila ini berwudu aja dan hanya menutup aurat,
sesuai persyaratan sembahyang maka sah. Sujud syukurnya apabila kada memenuhi syaratnya, aurat kada tertutup, wudu kada atau kada menghadap kiblat, maka ada sah sujud syukurnya. Jadi sujud syukur itu mudahnya waktu takbir Allah sujud syukur. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali hanya duduk salam sudah sujud syukur itu. Jadi rukunnya niat beserta takbiratul ihram, kemudian takbiratul ihram, sujud, imbas sujud itu tumakninah bagaimana dulu. Jadi sujud syukur itu termasuk juga tata cara kita bersyukur. Banyak bacaan sujud syukur. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ada juga. Tapi nahan hendak ringkas bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Asa syukur banget kita kalau diberi sembahyang, kalau melaksanakan sembahyang sujud syukur. Karena di dalam hadis secara am bacaan sujud itu Nabi ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan subhanallah itu tasbih itu bacaan sujud bagi kamu. Pada waktu turun sabbihisma rabbikal a'la itu Allah Ta'ala, maka Rasulullah memerintahkan kita bacaan sujud itu tasbih. Jadi banyak-banyak bersyukur, kemudian amalannya ada lagi, dan banyak-banyak meminta doa pada Allah Ta'ala adanya. Orang yakin Allah Ta'ala maha mendengar segala sesuatu, ini banyak-banyak berdoa lawan Tuhan. Allah Ta'ala itu mendengar apa-apa yang kita ucapkan dan apa-apa yang di hati kita. Tetapi ulama membilangkan Allah lebih memandang hati kita daripada mulut kita. Contoh, kita beramalan supaya sugih, kada sugih. Terkadang Allah itu memandang hati kita. Hati seseorang itu ada yang ketujuh diberi sana. Ada juga hati seseorang itu bila memberi senang. Nah, jadi Allah Ta'ala apabila memandang seseorang itu pada hatinya, oh ini ketujuh diberi, bila diberi suka, oh jadi akan miskin aja, nyaman dia diberi terus. Ada juga. Oh seseorang ini ketujuh bububari, banyakin hartanya supaya ini bububari, karena ini senang bububari. Nah ini yang dipandang, apa aja aku beramalan kada kabul, sudah sembahyang 2 sarabaan. Hati kita masih senang diberi. Kita mungkin ada besokan orang bertamu, nah segantian lah 10 juta. Wah senang kita tuh kira. Tapi itu kalau ditanya kau ada kami 4 betalang setelah atau umpamanya ada duit yang ada terpakai, nah kita mungkin gak ada 7. Apabila Allah Ta'ala memandang hati, oh ini Allah Ta'ala ketujuh beri disugihakan. Oh ini Allah Ta'ala ini ketujuh diberi, dikurangi hartanya supaya diberi orang. Nah ini Allah Ta'ala itu lebih memandang kepada hati seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala itu kadang memandang kepada zahir kamu, tubuh kamu, tetapi Allah Ta'ala memandang kepada hati kamu. Wa amalikum, di dalam hadis lain itu, dan amal-amal kamu. Jadi hendaknya apabila berdoa itu lawan hati, bukan hanya saja di mulut. Jadi kalau kita maunya ada ngerti, orang kampung ada ngerti bahasa Arab, mau berdoa bahasa Indonesia gitu, atau bahasa yang kita mengerti, namanya di rumahnya Allah, mudahkan ulun dalam mencari rezeki, berdoa ya Allah sikirkan keluarga dan lain sebagainya, ampuni dosa, bahasa kita, supaya hati kita ini berucap yang kayak itunya kepada Allah Ta'ala. Kalau bisa lawan bahasa Arab bagus lagi. Jadi bahasa Arab itu kalau kita berdoa, kenapa yang kita yang mudah kita pahami, panjang itu macam tadi kita tahu artinya. Nah, kalau secara umum ya ada apa? Kalau secara pribadi di rumah, lebih khusus yang kita paham, yang kita mengerti kita berdoa itu, supaya muntung kita dan hati kita tuh sesuai memohon kepada Allah Ta'ala. Apalagi berdoa, momennya panjang, pikiran ke lain, sehingga ada kabul. Kemudian basirun, Allah Ta'ala itu maha melihat, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi 3
ketiga, amalan orang yang sudah meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat sami'un, yaitu Allah Ta'ala itu maha mendengar apapun, sehingga keadaan hati seseorang Allah Ta'ala mendengar. Kita menyakiti hati seseorang, umpamanya merasa sakit, Allah Ta'ala mendengar. Boleh jadi walaupun ia kadang mendoakan, Allah Ta'ala berdasarkan. Ini yang dimaksud Allah Ta'ala maha mendengar. Kemudian Allah itu bersifat basirun, maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan, untuk minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.